Pemirsa, rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar mendorong warga di berbagai daerah antri di SPBU untuk membeli BBM hingga larut malam. Dan hingga saat ini pemerintah belum juga mengumumkan berapa besaran kenaikan harga BBM bersubsidi. Dan untuk membahas hal ini pemirsa sudah bergabung bersama dengan kami via Zoom Direktur Eksekutif Energi Watch Mas Mamit Setiawan. Selamat siang Mas Mamit. Selamat siang pendengar MNC, pendengar pemirsa MNC. Mas Mamit, ini udah mulai heboh nih kenaikan harga BBM bersubsidi. Tapi ternyata tanggal 1 September kemarin justru nggak naik nih Mas. Ini masyarakatnya kena prank atau memang sebenarnya akan naik tapi waktunya yang mungkin belum kemarin Mas. Silakan Mas Mamit. Iya, saya kira kalau melihat dari sinyal-sinyal yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi ya, dengan kemarin memberikan BLT di Papua, gitu kan ya, bahkan namanya juga BLT untuk BBM subsidi, terus juga persiapan pemerintah untuk memberikan BLU juga, di mana nanti akan diberikan upah kepada pekerja tambahan bagi pekerja dengan penghasilan di bawah 3.500.000 yaitu 600.000 per bulan bagi pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Saya kira ini memang sudah menjadi sinyal-sinyal positif dari pemerintah. Sepertinya akan adanya penyesuaian harga. Nah, tinggal pemerintah menetapkan momennya seperti apa dan waktunya kapan. Karena saat ini kan tadi terkait dengan persiapan tersebut memang dibutuhkan pendataan terlebih dahulu terkait dengan data penerimanya seperti apa saya kira. Terus juga pekerjaannya siapa saja dari 20,6 juta yang sudah disiapkan ini, apakah memang sudah tepat atau belum. Nah, ini yang menyebabkan pemerintah terus melakukan perbaikan data terlebih dahulu dan juga melakukan kajian sehingga sampai saat ini masih dalam proses ya. Tetapi saya kira dengan adanya sinyal-sinyal tersebut ini kemungkinan sih ya, saya juga sepertinya menurut saya ini akan tetap terlaksana sih penyesuaian tersebut. Tinggal kapan momennya. Nah, ini yang masih dicari mungkin waktu yang pas bagi pemerintah untuk menyampaikan ke masyarakat. Iya, dan satu sisi pemerintah juga katanya ini sedang mengkalkulasi nih Mas. Nah, kalau menurut Mas Mamit sendiri idealnya kalau dinaikkan itu ada di level berapa Mas? Saya kira pemerintah harus bijaksana ya dalam menentukan harga ke depannya seperti apa ya. Yang pasti saya selalu memberikan rambu-rambu agar inflasi tidak melebihi dari 2% terkait dengan kenaikan tersebut ya. Yang kedua, bagaimanapun pemerintah harus tetap menjaga daya beli masyarakat, sehingga tetap ada pertumbuhan perekonomian, ya kan, ekonomi juga tidak berjalan secara stagnan, dan ya harus benar-benar bijaksana lah terkait dengan harganya seperti apa. Apalagi kan saat ini justru kemarin juga kita mendapatkan kabar baik juga sebenarnya ketika harga BBM non subsidi juga mengalami penurunan gitu kan ya, yang jumlahnya juga cukup signifikan mengalami penurunan tersebut. Jadi saya kira terkait dengan rentang harga pemerintah benar-benar harus bisa mengkalkulasikan ulang kembali tepatnya di angka berapa yang bisa menjaga tadi daya beli. Tetapi menurut saya ya memang harus tetap dilakukan sih, Mbak, gitu loh. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara soal daya beli masyarakat ini memang sepertinya sudah menjadi concern bagi masyarakat karena dilihat dari pemberitaan ya Mas Mamit ya akhir-akhir ini kericuhan, kericuhan lah ya yang terjadi di beberapa daerah. Sementara subsidi BBM ini kan cukup membebani APBN ya Mas. Informasi yang saya baca ini merugikan negara kurang lebih hampir 500 triliun ya. Dan pada pelaksanaannya juga sepertinya nggak tepat sasaran, yang menikmati juga banyak kan orang-orang kaya nih Mas atau menengah ke atas. Nah mungkin Mas Mamit bisa menjelaskan kepada pemirsa begitu, kenapa nih Mas harus dinaikkan BBM non subsidi ini, BBM bersubsidi maksud kami? Iya, karena memang saat ini kan bukan merugikan ya, tetapi bahwa beban keuangan negara memang sangat besar ya. Pemerintah sudah menganggarkan 502 triliun untuk subsidi energi, di mana yang terbesar itu adalah justru untuk subsidi BBM dan LPG 3 kg. Dan ini sangat memberatkan bagi keuangan negara. Jumlah yang cukup signifikan itu pastinya membawa beban yang luar biasa gitu kan ya. Dan ditambah juga pada saat ini adalah rata-rata pengguna BBM subsidi ini justru masyarakat mampu. Berarti kan ini subsidi kita tidak tepat sasaran. Betul. Karena kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Energi disampaikan bahwa subsidi itu hanya untuk rakyat miskin, dan pemberian subsidi ini esensinya adalah bagaimana bisa meningkatkan perekonomian masyarakat miskin, bagaimana masyarakat miskin bisa tumbuh. Tetapi yang terjadi saat ini kan untuk BBM ini justru dinikmati oleh masyarakat yang menengah ke atas lah ya, kalau menurut saya yang mampu gitu kan ya, sehingga
ini tidak produktif gitu loh. Saya melihatnya bahwa subsidi kita ini kontraproduktif karena tadi justru memperlebar jurang kesenjangan antara masyarakat mampu dengan tidak mampu. Subsidi kita buat saya adalah mubazir. Karena kenapa? Karena uang APBN kita dibakar di tengah jalan untuk bermacet-macetan, ya kan lebih baik kita gunakan dana tersebut, penghematan tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Misalnya untuk beasiswa anak sekolah, untuk pembangunan puskesmas, pembangunan rumah sakit, atau pembangunan infrastruktur, ataupun pemberian hal-hal lain yang lebih produktif yang justru bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan memang dirasakan langsung oleh masyarakat kita, terutama masyarakat yang tidak mampu. Kalau saat ini kan Mbak lihat bahwa saya sih yakin gitu loh masyarakat kelompok rentan yang benar-benar berhak untuk mendapatkan subsidi. Saya yakin mereka nggak punya mobil gitu kan ya. Kalaupun punya motor juga saya kira juga nggak banyak gitu kan. Jadi subsidi ini memang harus segera dilakukan reformasi terhadap pemberian subsidi yang ada di Indonesia kayak kita. Ya, Mas kira-kira ada berapa persen orang yang mampu yang menikmati BBM bersubsidi, Mas? Mungkin ada sempat melakukan survei begitu, Mas? 80% tadi saya sampaikan penggunanya adalah masyarakat mampu. Jadi dibagi misalnya pengguna kita ada berapa persil lah ya. Justru yang persil tertinggi adalah masyarakat yang mampu gitu loh. Yang memang penghasilannya sudah sangat tinggi gitu loh dan ya kita lihat sendiri dalam waktu pelaksanaannya kan yang ngantri-ngantri ini juga banyak yang masyarakat yang pakai mobil-mobil mewah, ya kan, mobil-mobil yang paling tidak di atas 200 juta, dan dengan harga segitu kan seharusnya mereka bisa saya katakan masyarakat yang mampu ya, yang tidak berhak untuk menggunakan subsidi. Plus juga disparitas harganya ini kan sangat tinggi nih, terutama untuk solar ini Mbak, bahwa banyak terjadi penyelewengan untuk solar subsidi. Karena kenapa? Karena disparitas harganya sangat tinggi sekali gitu loh. Dan akhirnya apa? Masyarakat kita banyak yang curang. Akhirnya mereka membeli terus juga menjual lagi kembali. Bahkan di dalam datanya Pertamina dan juga disampaikan oleh pemerintah, 13% pengguna solar subsidi adalah justru untuk industri pertambangan dan perkebunan. Yang notabene mereka harusnya tidak boleh. Berarti kan mereka memakan haknya masyarakat gitu kan ya. Belum lagi industri ini mereka punya yang namanya solar industri. Harusnya industri ini membeli solar industri ya langsung untuk yang diperuntukkan untuk industri. Jadi agak aneh ketika saya melihatnya ketika ada wacana kenaikan BBM subsidi, kok para pengusaha takut, jangan-jangan selama ini mereka justru menggunakan solar subsidi nih gitu kan ya, yang memang harusnya tidak boleh untuk mereka gitu kan. Justru sebenarnya merasa dirugikan justru kebalik ya Mas ya, bukan justru mereka yang membutuhkan atau mereka yang dari kalangan menengah bawah, karena memang beberapa waktu lalu kalau saya datang ke SPBU, antrian itu mengular dengan panjang, itu justru antrian Pertalite justru malah diantrikannya oleh mobil-mobil yang tadi seperti disampaikan oleh Mas Mamit. Mas Mamit, ini kalau sebenarnya ya Mas ya, tadi kan sempat menyatakan bahwa subsidi energi ini sebenarnya merugikan. Dan akan ada kaitannya nanti bagaimana dengan daya beli masyarakat. Nah baiknya nih Mas, supaya tidak kontradiktif, ini dialihkannya ke sektor apa Mas? Saya kira langsung diberikan kepada masyarakat lah dana subsidi ini. Apa yang dibuat pemerintah tadi dengan program, memang ini short term ya, seperti BLU, BLT ini adalah short term ya. Tetapi saya kira ini tetap bisa menjadi program kontinu yang memberikan stimulus bagi masyarakat yang memang masyarakat dengan ekonomi lemah ataupun terutama kelompok rentan, untuk memberikan dana-dana subsidi yang memang sekarang diambil untuk BBM ini untuk kegiatan produktif, misalnya untuk memberikan mereka pelatihan, terus juga bagaimana bisa memberikan sektor pendidikan bagi anak-anak sekolah. Tadi saya bilang seperti pembangunan juga untuk sarana kesehatan dan juga untuk pembangunan jalan. Saya kira terus juga pemberian subsidi yang lain lebih produktif seperti untuk bagaimana bisa menangkap ikan, bisa subsidi pupuk dan lain-lain yang memang bisa memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat tidak mampu. Saya lebih suka seperti itu gitu kan, daripada kita harus gunakan dengan dibakar di jalan. Nah, kalaupun memang saat ini misalnya nanti jika naik ya ada penyesuaian harganya cukup tinggi misalnya ataupun memberatkan cukup tinggi, saya kira ini bisa menjadi solusi nanti ke depan. Saya kira masyarakat kita saya dorong untuk beralih menggunakan transportasi umum. Nah, dengan dana subsidi tersebut misalnya yang bisa diambil tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa mengalihkan untuk memberikan subsidi bagi sektor transportasi umum, sehingga nanti manfaatnya jauh lebih bagus. Pertama dari sisi pengurangan kendaraan pribadi sudah pasti, kedua sudah pasti mengurai kemacetan ya kan, yang ketiga sudah pasti
mengurangi polusi ya kan ya. Nah, tinggal bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa memberikan kenyamanan bagi para konsumen untuk beralih menggunakan BBM ataupun untuk beralih menggunakan transportasi umum. Jadi ini kita harus dorong nih Mbak gitu kan ya. Sehingga pelayanan kepada transportasi umum jauh lebih bagus lah. Ini bisa kita ambil kalau di negara-negara Eropa saya kira seperti di Jerman mereka sudah memberikan subsidi di sektor transportasi sehingga masyarakatnya sudah murah membayarnya tetapi juga mendapatkan kenyamanan dan juga keamanan yang luar biasa dalam pelaksanaannya. Gitu. Nah, itu dia tuh Mas, kalau bicara soal subsidi bantuan langsung tunai begitu ya, dan kemudian juga tadi saya sepakat ketika Mas Mamit menyatakan bahwa sebaiknya masyarakat itu bisa beralih ke transportasi umum. Berarti yang harus dipikirkan adalah kenyamanan dan juga keamanan. Mas ini bicara soal BLT, seandainya memang akhirnya dicabut, pemerintah memberikan bantuan stimulus dengan BLT ke masyarakat. Nah, gimana nih Mas caranya supaya kementerian terkait, apakah itu Kemensos atau Kemenaker, dipastikan bisa melakukan pendataan yang tepat sasaran, Mas? Karena kan kalau belajar dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya, banyak bantuan ataupun bansos-bansos ini yang tidak sampai ke targetnya. Iya, saya kira ini memang menjadi PR bersama ya. Dan permasalahan besar bangsa ini adalah selalu bicara dengan data, gitu kan ya. Yang lagi ramai sekarang kebocoran data, gitu kan ya. Data pribadi dan lain-lain sedang ramai juga di Twitter, gitu kan ya. Dan yang pasti saya kira ini menjadi tugas yang besar bagi Kemensos dalam hal ini untuk terus melakukan updating terhadap data TNP 2K-nya seperti apa, gitu kan ya. Agar dana data ini memang benar-benar tepat sasaran. Yang kedua juga saya kira tadi agar Kemenaker juga bisa mendata kembali pekerja-pekerja yang berhak untuk mendapatkan BLU tersebut. Dan ini menjadi PR tadi untuk DTKS, TNPK 2K sekarang sudah tidak ada, jadi digantikan dengan DTKS, bahwa data ini harus tepat sasaran. Kita belajar kemarin pada saat penyaluran bantuan pada saat COVID ya, itu saya juga banyak terima laporan banyak yang salah data bahwa masyarakat yang tidak berhak ternyata mendapatkan, ada permainan di bawah dan lain-lain antara pemerintah aparatur desa dan juga warganya gitu kan ya. Nah ini memang menjadi tugas bersama dan khususnya untuk Kementerian Sosial untuk bisa berkoordinasi dengan langsung kepada aparatur pemerintahan terendah dalam hal ini misalnya RT RW ataupun kepada pemerintahan desa untuk memastikan datanya tepat sasaran. Betul. Dan saya kira DTKS juga bisa berkoordinasi dengan BUMN seperti misalnya dengan PLN saya kira, karena PLN ini kan juga menyalurkan listrik subsidi ya gitu kan ya, bahkan mereka sampai ke tingkatan-tingkatan yang terkecil punya. Nah itu bisa saling mengisi satu sama lain terkait dengan data sehingga benar-benar tepat sasaran. Dan pastinya untuk ini harus kita kawal. Saya kira harus kita kawal bersama agar apa yang menjadi haknya ini memang benar sampai gitu kan ya, dan apa yang dicanangkan oleh Pak Presiden sendiri untuk memberikan bantuan bagi masyarakat terdampak ya benar-benar terlaksana, jangan sampai justru menjadi bancakan ataupun mencari keuntungan bagi orang-orang tertentu nih Mbak gitu loh. Ya mudah-mudahan ini jalan tengahnya bisa segera direalisasikan ya Mas Mamitnya. Satu sisi bantuan harus tepat sasaran dan kemudian juga bisa membantu pertumbuhan perekonomian negara kita juga. Terima kasih Mas Mamit untuk informasinya selaku Direktur Eksekutif Energi Watch. Selamat siang Mas. Selamat siang.